Lovers, ketemu lagi dengan saya Sevrian dari PT Federal Food Internusa. Empowering solution for coklat. Apa kabar Elmo Lovers? Ya, hari ini saya akan membuat salah satu cake yang fenomenal pastinya ya. Cake yang banyak banget orang suka. Hari ini saya akan membuat Violetta Bake Alaska, yang mana bahan dasarnya itu atau base-nya itu adalah cheesecake. Semua orang udah pasti suka banget sama cheesecake ya, karena ada 4 manfaat di dalam cheesecake ya. Salah satunya, cheesecake itu mengandung protein yang sangat tinggi. Biasanya tuh protein itu ada di daging-dagingan kayak gitu ya, tapi di sini tuh ada kandungan susu, kemudian juga telur dan juga tepung. Oke, kemudian juga manfaat konsumsi cheesecake itu mengandung vitamin A. Jadi, ini buat para teman-teman yang memiliki mata minus, nah itu juga salah satunya, ini juga bisa mengobati mata minus ataupun penuaan pada mata. Dan yang ketiga itu adalah antioksida. Jadi, menjaga tubuh kita dari penyakit-penyakit negatif. Dan yang keempat, meningkatkan suasana hati jauh lebih senang lagi. Nah, makanya cheesecake itu semua orang pasti suka. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita sekarang proses untuk pembuatannya. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan ada di sini. Oke, nah ini bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat coklat sponge cake. Ya, untuk sponsnya, untuk bahan A, 150 gram butter blend Westland yang sudah dicairkan. Di bahan B, 250 gram gula pasir. Kemudian 6 butir telur utuh dan juga 3 butir kuning telur. Kemudian 20 gram Bakerline SP Maxi 68. Lanjut di bahan C. Di bahan C atau bahan kering ada 100 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram susu bubuk dan 20 gram maizena, 50 gram Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Nah, untuk bake cheesecake-nya, untuk bahan A ada 200 gram cream cheese yang sudah di topping terlebih dahulu, kemudian 80 gram gula pasir. Lanjut di bahan B. Bahan B ada 60 gram fresh cream, 1 butir telur utuh, 1 butir kuning telur, dan juga 1,5 sendok teh atau 4 gram vanilla ekstrak. Bahan C, 6 gram tepung protein sedang dan 4 gram Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Untuk bahan mereng yang kita gunakan ada 2 butir putih telur, 140 gram gula halus, dan 4 gram cream of tartar. Oke, untuk proses pembuatan coklat sponge-nya, telur, kemudian gula pasir, dan juga Bakerline SP Maxi 68. Kemudian di mixer sampai mengembang kental dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang kental dan berjejak. Selalu diperhatikan dari tekstur adonan ya, bukan lama dalam proses pengocokan telur, gula pasir, dan juga SP. Oke, kemudian untuk bahan-bahan kering semua kita satukan. Ya. Bahan kering semua kita satukan ya, dan terakhir ada Elmer Cocoa Powder African Red 20-24%. Jadi nih, buat para Elmo lovers yang mau tahu coklat bubuk yang baik itu seperti apa. Coklat bubuk yang baik adalah coklat bubuk yang menggumpal. Makanya dalam proses pencampuran bahan kering itu harus diayak terlebih dahulu, karena kandungan fat coklat yang terkandung pada Elmer Cocoa Powder African Red 20-24% itu sangat tinggi. Jadi menyebabkan cocoa powder itu menggumpal, dan pastinya nanti hasil jadi dari sponge yang kita buat pasti akan jauh lebih lembut, moist, aroma coklat lebih terasa, coklatnya juga lebih terasa, dan umur simpan jauh lebih lama.
Dalam proses pencampuran bahan kering atau tepung-tepungan menggunakan speed rendah saja sampai semua tercampur rata. Karena fungsi dari telur dan juga Bakerline SP Maxi 68 adalah mengikat udara. Jadi kalau misalkan dalam proses ini menggunakan kecepatan tinggi, nanti hasil jadi sponsnya itu pasti akan bantat. Karena udara yang sudah terperangkap itu nanti terlepas semua. Oke, bahan A dan bahan B sudah tercampur rata. Kemudian tinggal dimasukkan butter blend Westland yang sudah dicairkan. Pastikan butter yang sudah dicairkan tercampur rata, jangan sampai mengendap di bagian bawah. Karena apa? Nanti hasil jadi spons yang akan kita buat pasti bantat dan bagian bawah itu lebih cenderung seperti karet. Kemudian adonan langsung dituangkan ke dalam loyang berukuran diameter 22 cm. Jangan lupa bagian bawahnya saja yang dipoles ya. Tinggal dituangkan. Setelah dituangkan ke dalam loyang, langsung diratakan. Dihentakkan, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 15 menit. Sponsnya sudah kita keluarkan dari dalam oven, baiknya dihentakkan terlebih dahulu. Nah, jadi uap panas itu bisa keluar semua ya. Oke, nah ini kita diamkan sampai suhunya sudah tidak panas lagi. Nanti baru kita keluarkan dari dalam loyang dan lanjut ke proses selanjutnya. Oke, nah ini untuk sponge cake-nya yang sudah kita oven. Tadi ini udah tidak panas lagi. Kemudian kita potong jadi dua bagian ya, karena nanti kita butuhkan hanya untuk satu layer saja. Oke, nah sponsnya sudah kita trimming ya. Nah sekarang tinggal kita masukkan ke dalam cetakan atau loyang yang ada kancingnya seperti ini. Jadi memudahkan nanti proses untuk pelepasannya. Karena memang yang menyebabkan cheesecake itu retak ataupun pecah biasanya selain dari kandungan tepung yang tidak ada, nah biasanya juga pengaruh dari loyang. Taruh di bagian dasar. Oke, yang terpenting dalam proses pembuatan cheesecake, untuk cream cheese harus suhu ruang ya. Jadi setelah penyimpanan di dalam kulkas didiamkan dulu di suhu ruang. Fungsinya apa? Jadi dalam proses mixing nanti lebih cepat creamy. Terus juga proses pencampuran dengan bahan-bahan lain itu lebih mudah. Kemudian sambil masuk gula pasir ya, sampai tercampur rata ya, sampai gulanya juga larut. Setelah itu masuk fresh cream. Kemudian masuk telur secara bertahap. Masuk lagi telur. Jangan lupa untuk bagian sisi-sisi ini harus diaduk dulu ya, karena takutnya tidak tercampur dan merata. Kemudian masuk vanilla ekstrak. Mix lagi sampai semua tercampur rata. Kemudian kita masukkan Elmer Cocoa Powder African Black 20, kemudian kita masukkan Elmer Cocoa Powder African Red 24% dan tepung terigu protein sedang. Nah ini wajib harus ada tepung-tepungan ya dalam proses pembuatan cheesecake.
Jadi kalau misalkan cheesecake-nya itu pecah ataupun retak, nah itu biasanya kandungan tepungnya nggak ada tuh, tepung protein sedang nggak ada, atau enggak tepung maizenanya juga tidak ada. Oke, cukup. Kemudian adonan cheesecake kita tuangkan di atas sponge cake yang sebelumnya sudah kita buat. Satu yang penting juga dalam proses pembuatan cheesecake ya, dalam proses pengovenan harus menggunakan air panas juga, atau dengan cara ditim seperti ini. Jadi nanti hasil jadi dari cheesecake yang kita buat lebih moist dan lebih lembut pastinya. Setelah itu kita oven. Kemudian kita oven dengan suhu 160 derajat Celcius kurang lebih selama 90 menit. Jadi nanti cara mengetahui tingkat kematangan dari cheesecake yang kita buat mulai dari bagian kulit atas dan samping. Kalau misalkan kulit atasnya sudah tebal dan kemudian kulit sampingnya sudah tebal, itu menandakan sudah matang, walaupun bagian tengahnya itu masih agak sedikit cair. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam oven. Oke, nah ini sudah kita keluarkan dari dalam oven, kurang lebih tadi pembakaran selama 90 menit. Jadi ingat, kalau misalkan mau cek kondisi matang atau tidaknya dari bagian atasnya. Kalau misalkan bagian atasnya sudah tebal, dirasa sudah tebal, berarti sudah. Nah kemudian, jangan langsung dikeluarkan dari dalam loyang, karena apa? Ketika dikeluarkan dari dalam loyang, itu yang menyebabkan cheesecake itu retak atau pecah di tengahnya. Makanya, lebih baik dimasukkan ke dalam chiller terlebih dahulu, kurang lebih 2-3 jam baru bisa kita lepas. Kemudian kita masukkan dalam chiller. Oke. Nah, sudah kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih tadi sampai 2 jam ya. Sekarang waktunya untuk proses pelepasan dari loyang. Nah, enaknya loyang yang seperti ini itu gampang jadi proses pelepasannya. Jadi nggak perlu susah-susah untuk melepaskan cheesecake-nya dari dalam loyang. Setelah cheesecake yang kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu sampai tunggu dingin lagi gitu ya, kita sekarang proses pembuatan merengnya. Merengnya ada putih telur, kemudian Bakerland icing sugar, dan juga cream of tartar. Langsung kita proses pembuatan. Nah, yang dipastikan kalau dalam proses pembuatan mereng, boil mixer harus kering dan tidak boleh terkontaminasi oleh lemak ataupun minyak. Kemudian kita bisa langsung masukkan putih telur ya. Lalu kita mixer sampai berbuih ya. Kemudian kita bisa masukkan Bakerland icing sugar dan juga cream of tartar secara bertahap. Nah, ini untuk Elmo lovers ya, kalau misalkan tidak ada cream of tartar bisa digantikan dengan cuka apel ataupun bisa digantikan dengan air lemon. Nah, ini kita satukan dengan Bakerland icing sugar, lalu kita masukkan bertahap. Terus juga harus diingat kalau keadaannya telurnya itu terlalu cair ya, untuk putih telurnya, Elmo lovers bisa torch dengan menggunakan api di mixernya ya. Itu kalau memang keadaan telurnya itu kurang baik. Oke, dalam keadaan berbuih kita masukkan icing sugar secara bertahap. Kemudian ini bisa sambil ditors ya. Oke. Nah, ini untuk menandakan kalau mereng yang kita buat itu sudah selesai ya, sudah bagus untuk teksturnya. Teksturnya seperti ini ya. Kemudian tinggal kita finishing ya dengan menggunakan mereng yang sudah kita buat sebelumnya. Mulai dari samping bagian atas. Oke
cake yang menggunakan mereng seperti ini itu wajib banget di-toast terlebih dahulu, apalagi kalau misalkan penyimpanannya itu di dalam showcase. Karena terlalu lama penyimpanan di dalam showcase, biasanya umumnya mereng itu mudah cair gitu. Jadi wajib sekali namanya mereng itu di-toast terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masukkan air dan juga Violetta Excellent Natural Glaze. Ya, kemudian diaduk sampai tercampur rata, sampai mendidih. Ini sudah mendidih dan sekarang kita tunggu sampai sudah tidak panas lagi, baru kita bisa poleskan ke buah-buahan agar lebih shiny dan juga terlihat lebih fresh untuk buah-buahannya. Oke, Elm Lovers, nah ini hasil jadi dari Violetta Baked Alaska. Nah, proses pembuatannya gampang ya, yang penting ikuti step by stepnya dengan benar. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Saya dari Elmer Coklat, Elmer Inspiring Innovation. See you, bye-bye.